Annyeong Eria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Sekarang kita membahas soal yang kemarin sempat kita tunda ya. Kemarin kan sempat kita ngomongin soal Exodus, dan kita bahas sekarang soal repackage-nya. Yang ini juga gak kalah menarik ya, karena ada teorinya juga. Dan honestly, aku lebih suka Comeback Ya Love Me Right, karena dari segi lagu aku lebih cocok sih. Kalau kamu lebih suka Come Baby atau Love Me Right, boleh dong komen di bawah. Dan kita bahas soal Love Me Right sekarang. Jadi Love Me Right ini tuh dirilis di bulan Juni tahun 2015. Jadi di tahun yang sama nih, masih tahun yang sama kayak Call Me Baby, cuman selang beberapa bulan akhirnya Love Me Right dirilis dengan formasi 9 member. Isi album itu lagunya juga sama, cuman nambah lagu-lagu baru kayak Love Me Right, Tender Love, First Love, dan juga Promise. Di tahun yang sama, cuman di akhir tahun, di bulan November, akhirnya mereka merilis single album Jepang pertama mereka, yaitu namanya Love Me Right Romantic Universe. Nah, ini albumnya isinya tuh Love Me Right Japanese version sama lagunya Drop Dead. Dan album ini terjual lebih dari 147.000 kopi dan menepati posisi paling atas di Oricon chart di Jepang. Dan itu jadi all-time best-selling debut single in Japan by Korean artist ya. Atau artis Korea terbaik yang best-selling banget nih album singlenya di Jepang gitu ya. Dan kembali merilis album lagi ya di kali ini. Di tahun 2015 mereka ngerilis winter album kedua mereka yang judulnya Sing For You. Keuntungan dari penjualannya ini untuk didonasikan pada UNICEF Smile For You campaign atau kampanye Smile For You-nya UNICEF untuk mendukung nih edukasi musik untuk anak-anak di Asia gitu. Jadi sekalian donasi gitu ya. Dan juga mereka di tahun yang sama ngerilis promotional single atau single promosi untuk mendukung rilisnya film Star Wars ya. Untuk promosinya Star Wars nih collab SMX Disney yang judulnya Lightsaber, light. Nah, karena Love Me Right ini rilisnya di tengah-tengah konser Exolution, jadi akhirnya setlistnya tuh ditambah sejak konser yang di Taiwan. Jadi dimulai dari konser yang Taiwan sampai seterusnya itu ada lagu Love Me Right. Dan TBH banget, aku lebih suka MV-nya Love Me Right sih daripada Call Me Baby. Karena apa ya? Setnya tuh banyak. Kalau Call Me Baby kan ya udah basement gitu. Karena ini tuh setnya banyak, teorinya juga banyak. Jadi tuh ada beberapa teori yang aku temukan dan dulu sempet ya rame diomongin juga lah ya sama EXO-L pada zamannya. Nah, di Love Me Right ini tuh kayak kita kan ngelihat EXO-nya kayak have fun, main football, lari-lari gitu kan. Tapi salah guys, salah. Karena sepertinya semua yang terjadi di MV Love Me Right itu cuma mimpi guys. Makanya kan banyak tuh member-member yang kelihatannya kayak banyak kan tuh rebahan, tiduran di MV-nya gitu kan. Kayak kita juga lihat kayak sama Lay tuh kayak ada di kasur yang mirip sama kasur di MV Lucky One, yang which is adalah kasur tempat mereka disekap lagi gitu loh. Nah, itu kita bahas lebih lanjut nanti ya di Lucky One ya. Nah, kita tuh ngelihat kan mereka kayak happy, kayak semangat, hype banget gitu. Tapi tuh juga di saat yang bersamaan tuh kayak kelihatan marah, frustasi gitu kan. Jadi kalau bisa dilihat secara detail ya, kalau di adegan yang banyak lampu merahnya gitu, kayak suasananya merah itu tuh mereka banyak kan tuh kayak frustrasi, marah. Tapi kalau misalkan lebih ke biru cahayanya, itu tuh kayak lebih ke happy. Nah, mungkin bisa disimpulkan kalau lampu yang kayak cahaya biru-biru itu lebih kayak mimpi. Nah, kalau yang merah lebih kayak kenyataan gitu kali. Jadi tuh MV-nya ini tuh berkutat di antara mimpi dan kenyataan. Halu guys. Nah, di MV kan kita bisa ngelihat ya, si Xiumin ini tuh kayak bereksperimen sama kayak ada cairan berasap gitu kan. Kayak mungkin dia lagi mencoba menemukan obat agar member-membernya tuh balik lagi nih power sama kesadarannya gitu loh. Jadi tuh sadar atas situasi sedang terjadi. Tapi juga ada teori lainnya ini, katanya MV Love Me Right ini tuh kayak semacam mengangkat dari Alice in Wonderland. Kalau kalian perhatiin, Lay tuh waktu di MV-nya ada kayak di tangannya kayak ada tato atau coret-coretan jam tangan. Itu tuh kayak mungkin menandakan kalau dia tuh si White Rabbit ya, atau si kelinci putih yang selalu bawa jam itu. Terus juga Baekhyun ini katanya tuh si caterpillar atau si ulat ya. Nah, Baekhyun ini kayak di MV-nya kan dikelilingin sama buku-buku, terus juga dia pakai shawl warna hijau gitu kan.
caterpillar hijau gitu ya, dan ada di satu scene Baekhyun tuh kayak duduk di ruangan yang smoky gitu. Di film Alice in Wonderland kan ada tuh uletnya tuh kayak sambil nyebat gitu ya di dalam ruangan, mungkin merepresentasikan itu. Terus juga ada Kyungsu, katanya Kyungsu itu si Alice-nya, karena ada scene-nya itu si Dio ini kayak jalan-jalan ke pintu-pintu gitu kayak film Alice in Wonderland yang katanya juga Xiumin itu Mad Hatter kan di scene yang pesta teh yang waktu di Alice in Wonderland kan kayak si Mad Hatternya duduk bareng gitu kan, banyak piring-piring terus banyak cangkir-cangkir teh kayak gitu-gitu. Nah si Xiumin di MV-nya kan juga duduk di meja panjang gitu kan. Nah terus Chanyeol jadi Cheshire Cat, atau yang kucing yang warna ungu itu bisa menghilang-hilang itu ya. Dari bajunya Chanyeol aja tuh yang warna ungu dan garis-garis kan kayak kucingnya banget kan. Kucing kan juga kayak gitu. Dan Sehun juga ada di ruangan yang sama Chanyeol. Terus kayak rambut Chanyeol kan kayak agak berantakan-berantakan gitu ya, yang di MV Love Me Red ya. Kan Cheshire Cat juga agak-agak chaotic gitu ya. Dan Kai adalah Red Queen-nya, karena di MV-nya kan ada yang dia kan rambutnya agak merah gitu ya, dan di MV-nya tuh dia kayak ada main mukul botol yang dari bawah tuh. Di Alice in Wonderland juga ada si Red Queen-nya tuh kayak main kayak golf gitu ya. Nah pokoknya ini MV Love Me Right ini nyambung sama MV Lucky One. Nanti kita bahas lebih panjang lagi ya waktu kita bahas soal Lucky One, karena ini bener-bener seru banget. Lucky One sama Love Me Right tuh nyambung banget ternyata gitu loh. Kayak ada yang bilang Love Me Right itu MV-nya adalah ketika EXO di Lucky One lagi mimpi, lagi disekap, lagi dibius gitu. Oke, daripada kepala pecah ngomongin soal teori terus, kita bahas soal comeback dan variety show-nya dan awards-nya. Oke, kita move on. Logo nih, kita bahas duluan nih. Logo di Love Me Right itu sebenarnya mirip sama yang di Exodus, cuman beda warna. Kalau yang Exodus kan lebih kayak ke gold dan silver yang mature, elegan. Nah, ini sesuai dengan temanya Love Me Right yang emang mereka seru-seruan, anak muda banget. Nah, dibikin lebih simpel, kuning hitam gitu. Dan di bulan Oktober EXO menjadi artis Korea pertama yang mengadakan konser di dome-nya di Korea, yaitu Gochok Sky Dome. Nah, mereka nih bikin konser EXO Love Concert in Dome. Nah, ini tuh kayak mereka kayak konser tapi agak-agak kayak fan meeting juga gitu ya. Dan ini di Gochok Sky Dome di Seoul. Dan itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa guys. Dan itu sold out by the way. Terus juga Lay ini mulai melebarkan sayap solo activity di China. Dan dia juga debut jadi aktor di film X-Files 2, walaupun cuma di supporting role, tapi itu filmnya box office guys. Dan juga dia main di variety show China yang Go Fighting, atau kayak Running Man versi China gitu ya. Dan di Januari 2015, di awal tahun 2015 ini, Xiumin debut musical theater. Jadi debut jadi aktor teater musikal sebagai Aquila di teater musikalnya SM Entertainment ya, yang School Oz. Nah, itu dia bareng Suho juga, terus ada Changmin Dongbang Shinki, ada Ki Shiny, Luna FX, terus juga ada Sergi Red Velvet, dan dia ngerilis solo song pertamanya sejak debut dengan You Are The One sebagai OST atau soundtrack dari web drama yang dia mainkan sendiri ya, yaitu Falling for Challenge. Itu juga lucu banget, dianya gemoy di situ. Terus sekarang dia sudah solo debut, banget sekali bukan? Nah, terus kita lanjut ke member selanjutnya, Uri Leader Suho. Dia ke Mumbai, India bareng Minho dan kawan-kawan ya untuk shoot variety show KBS yang Fluttering India. Itu juga lucu banget, kalian bisa tonton, itu banyak banget cuplikannya di YouTube. Terus juga Chen, dia debut musical theater sebagai Benny di musical In The Heights, dan dia jadi peserta King of Masked Singer. Jadi kayak dia pura-pura jadi pria bergitar gitu ya, palanya pakai topeng gitar. Nah, jadi itu panelis atau penontonnya harus tebak ini tuh siapa gitu, penyanyi atau bukan, kayak gitu-gitu. Kayak intinya tuh ngevote, dan sayangnya tuh dia sempet kalah sih. Jadi kayak ke-reveal jadinya kalau itu adalah Chen. Kayak kalau EXO-L denger kayak udah tahu gitu loh, kayak ini mah Chen gitu kan. Suaranya khas banget soalnya, dan itu dia keren banget sih di King of Masked Singer. Lagu-lagunya enak-enak banget yang dia nyanyiin. Dan Chanyeol juga akhirnya debut acting di film, walaupun cuma sebagai supporting role. Dia main di film Salut D'Amour, dia jadi anak sekolahan gitu ya, kyowo gitu. Dan juga dia jadi guest di Unpretty Rap Star 2. Dia bikin lagu bareng Heije yang Don't Make Money, yang Omoton Bojima itu. Yang liriknya agak-agak ada mother gitunya ya. Itu juga ada di YouTube, masih ada, nggak dihapus kok, tenang aja. Dan juga dia ikutan Law of the Jungle ke Brunei. Dia menjadi
My Trip My Adventure yang sesungguhnya ya. Dan EXO kembali memenangkan Album of the Year di Mnet Asia Music Award atau MAMA 2015 ya, untuk ketiga kalinya. Karena emang album yang kali ini yang gabungan Love Me Right dan juga Call Me Baby ya, yang Exodus, itu tuh 1 juta lebih juga salesnya gitu. Dan juga mereka menang di Gaon Chart Music Awards, menang Album of the Year juga dan Popularity Award. Terus juga di Golden Disc Award menang Bonsang sama Desang. Terus di Melon Music Award Album of the Year juga. Dan di MAMA selain menang di Desang, EXO juga menang Best Male Group, Global Fans Choice Male Group, dan Best Asian Style Award. Terus juga di Seoul Music Award, EXO menang Bonsang, Mobile Popularity, dan juga Desang. Ini emang award terus gitu ya. Dan untuk Love Me Right sendiri, kalau yang Call Me Baby kan 18 kali ini menang music show. Di Love Me Right mereka menang 11 kali di music show. Nah, ngomong-ngomong soal music show ya, ini ada iconic moment banget di era Love Me Right. Jadi tuh mereka waktu mau datang ke Music Bank, biasa kan kalau misalkan orang artis idol datang ke Music Bank tuh kayak ya udah pakai baju yang belum kostum gitu ya. Mereka datang pakai kostum, pakai baju rugby sesuai dengan temanya Love Me Right nih. Emang dia pakai baju rugby football gitu ya, dan masuknya tuh beneran kayak ala-ala mau tanding rugby football gitu loh, lari-lari, bawa pegang-pegang bola rugbynya. Minimal si Dio kayak, ini bukan temen gue, tolong. Lucu banget. Dan juga kan mereka ada ngerilis album Sing For You ya, ada B-side track yang namanya Unfair. Itu tuh mereka waktu tampil di music core lucu banget, karena mereka kayak semacam kayak cosplay jadi pekerja gitu. Jadi kayak Baekhyunnya jadi dokter, terus siapa jadi apa, kayak Kyowo tolong perbanyak yang seperti ini. Terus juga waktu mereka tampil Unfair juga, aku lupa di music show yang mana, mereka pakai baju ala-ala Santa Claus gitu, karena emang winter gitu kan, udah mau Natal. Dan yang paling menurut aku berkesan sebagai EXO-L di album ini tuh, di album Love Me Right, ada lagu Promise. Nah, lagu Promise ini atau yang Hangulnya Yaksok 2014 ya, benar-benar spesifik sekali 2014 ya. Nah, ini tuh musik dan aransemennya tuh dibikin sama Lay. Liriknya dibikin sama Chen, Chanyol, sama Lay. Jadi emang ini agak bisa dibilang self-produce ya. Dan lagu emotional ini tuh berisi tentang isi hati EXO untuk EXO-L. Isinya itu kan judulnya Promise ya, itu kayak janji dari EXO kalau mereka akan selalu mempertahankan senyuman para EXO-L, dan kayak walaupun misalkan EXO-nya itu lelah atau capek, tapi itu mereka akan tetap naik panggung untuk ketemu fans yang udah nungguin mereka gitu loh. Dan berasa banget sih di lagunya yang kayak mereka tuh bener-bener pengen mencurahkan isi hatinya gitu untuk EXO-L. Kayak dengernya aja bisa sedih sendiri kan. Ayo, mana yang suka ambiar denger lagu Promise padahal kagak lagi sedih gitu. Ini kan tuh lagu dimana EXO tuh berjanji kepada kita gitu loh, kayak say sorry ke kita juga, terus kayak meminta kita untuk jangan pergi, dan dia juga menenangkan kita sebagai EXO-L, dan EXO bilang mereka sayang EXO-L. Kalau ngebahas Promise tuh Bonnie kayak langsung sedih gitu loh, karena kayak apa ya, kalau bisa ngomong tuh kayak EXO tuh kayak ya jangan minta maaf, karena semua yang sudah terjadi ini tuh kita kan nggak bisa prediksi ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mana ada yang tahu sih kalau misalkan member ada yang cabut atau bakalan ada apa gitu kan. Itu kayak tolong, kalau kalian minta maaf justru kita malah sedih gitu loh. Tapi intinya gitu, intinya mereka sayang EXO-L, dan EXO-L juga sayang mereka. Nah, kalau menurut kalian nih, dari album Love Me Right ini apa yang paling ikonik, apa yang benar-benar paling berkesan, paling diingat banget? Terus juga mungkin kalian ada teori nih dari comeback yang Love Me Right, boleh komen di bawah. Yang panjang juga nggak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng ya, kita buka forum nih di bawah nih ya. Karena pasti aku yakin banyak banget tiap orang nih, tiap EXO-L pasti punya pemikirannya masing-masing gitu loh. Pasti punya teori masing-masing di otak tentang comeback yang kali ini nih. Dan juga di selanjutnya kita akan bahas yang lebih seru lagi. Kita bahas soal Lucky One dan juga Monster. Ya, ini comeback yang bikin aku nangis waktu teasernya rilis, karena emang bener aku suka banget sama Monster. Jadi gitu, tungguin aja di next RPUL di episode selanjutnya ya. Makasih banget yang udah nonton, yang udah menyimak dan juga menyamik. Apa? Oke, makasih banget EXO-L yang udah nonton. Kalau kamu bukan EXO-L juga makasih juga udah nonton dan udah mendengarkan RPUL episode kali ini. See you di RPUL episode selanjutnya. Annyeong Eri, sarang aja.